Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Gerimis tipis yang membasuh Jakarta sore itu tidak mampu mendinginkan suhu panas di kepala Arini. Jadwal penerbangannya yang dimajukan 3 jam lebih awal terasa seperti berkah sekaligus kutukan. Ia hanya ingin segera sampai di rumah, melepas sepatu hak tingginya yang menyiksa, dan memeluk ibunya. Arini membayangkan aroma teh melati yang biasa diseduh ibunya setiap pukul 5 sore. Sebuah rutinitas yang selalu membuatnya merasa benar-benar pulang. Namun, saat taksi berhenti di depan pagar hitam rumahnya, ada sesuatu yang mengusik nalurinya. Pagar itu tidak terkunci. Biasanya, ibunya, Bu Lastri, adalah orang yang sangat teliti perihal keamanan. Arini turun dari taksi dengan perasaan tidak enak yang mulai merayap di tengkuknya. "Terima kasih, Pak," ucapnya singkat. Lalu menyeret kopernya melintasi halaman yang basah. Keheningan rumah itu terasa berbeda. Bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang mencekam. Seolah-olah dinding-dinding rumah itu sedang menahan napas. Arini memasukkan kunci ke lubangnya. Namun pintu itu ternyata sudah tidak tertutup rapat. Hanya menyisakan celah sempit yang mengundang udara dingin masuk ke dalam. "Ibu? Aku pulang," seru Arini. Suaranya memantul di langit-langit ruang tamu yang tinggi. Tidak ada jawaban. Biasanya, suara sandal jepit ibunya akan terdengar mendekat, disusul dengan senyum hangat yang selalu mampu menghapus lelah Arini. Arini melangkah masuk. Ia meletakkan kopernya begitu saja di dekat sofa. Matanya menangkap sesuatu di lantai ruang tengah, tepat di bawah lampu gantung yang belum dinyalakan. Di dalam keremangan sore, ia melihat sesosok tubuh. "Ibu!" Jantung Arini seolah berhenti berdetak. Ia berlari mendekat. Di sana, di atas lantai marmer yang dingin, ibunya terduduk dengan posisi yang aneh. Punggungnya bersandar pada kaki meja makan, kepalanya terkulai miring. Tubuh wanita tua itu bergetar hebat, getaran ritmis yang halus namun konstan, seperti seseorang yang sedang kedinginan di puncak gunung es. "Ibu, ada apa?" Ibu jatuh. Arini berlutut. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu ibunya. Saat itulah Arini melihatnya. Wajah ibunya yang biasanya teduh kini dihiasi lebam keunguan di sudut pelipis. Bibirnya pecah, mengeluarkan sedikit darah yang sudah mulai mengering. Namun, yang paling mengerikan bukanlah luka fisiknya, melainkan matanya. Mata Bu Lastri terbuka lebar, menatap lurus ke arah lorong menuju kamar utama dengan tatapan yang kosong, penuh teror, dan seolah-olah jiwanya telah direnggut paksa dari raga itu. "Ibu, bicara padaku. Apa yang sakit?" Arini mulai terisak. Ia mencoba mengangkat tangan ibunya, namun tangan itu kaku. Ibunya lumpuh total, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Hanya getaran itu yang menunjukkan bahwa ia masih bernyawa. Arini merogoh tasnya dengan panik, mencari ponsel untuk menelepon ambulans. Namun, sebuah suara memutus kepanikannya. Suara yang seharusnya membuatnya merasa aman, tapi kali ini justru mengirimkan gelombang mual ke perutnya. "Kau pulang lebih cepat dari jadwal, Arini." Arini tersentak. Ia menoleh ke arah kegelapan koridor di belakangnya. Di sana, berdiri Panji. Suaminya itu bersandar di bingkai pintu dapur. Tangannya memegang segelas air putih. Ia masih mengenakan kemeja kantornya yang rapi, tanpa ada satu kancing pun yang terlepas. Wajahnya datar, tidak ada keterkejutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada empati. "Mas, Ibu, lihat Ibu!" teriak Arini histeris. "Apa yang terjadi? Kenapa Ibu seperti ini?" Panji melangkah perlahan mendekat. Setiap derap langkah pantofelnya di atas marmer terdengar seperti dentuman lonceng kematian di telinga Arini. Ia berdiri di samping Arini, menatap mertuanya seolah sedang melihat vas bunga yang pecah, mengganggu, tapi bukan bencana besar. "Aku tak tahu apa-apa," ujar Panji dengan nada suara yang sangat dingin, hampir seperti robot. "Ibu sudah begini sejak tadi. Mungkin dia jatuh sendiri saat hendak mengambil minum. Aku baru saja ingin menelepon dokter, tapi kau keburu datang." "Jatuh sendiri?" Arini menatap suaminya dengan tidak percaya. "Lihat lebam ini, Mas."
Ini bukan karena jatuh. Dan kenapa kau hanya berdiri di sana sementara ibu gemetar di lantai seperti ini? Panji menyesap airnya perlahan. Matanya tidak lepas dari Arini. Jangan dramatis. Sayang, orang tua memang sering mengalami stroke mendadak atau vertigo. Aku baru saja akan membantunya sebelum kau masuk dan mulai berteriak. Arini merasakan hawa dingin menjalar dari ujung kakinya. Ia menatap kembali ke arah ibunya. Di tengah getaran tubuhnya, Arini menyadari sesuatu. Mata ibunya yang tadinya menatap kosong, kini tampak bergerak gelisah saat Panji mendekat. Seolah-olah, keberadaan pria itu adalah sumber dari segala ketakutan yang membuat lidahnya keluh dan tubuhnya kaku. Aku akan menelepon ambulans sekarang, kata Arini dengan suara bergetar, mencoba mengabaikan tatapan tajam suaminya. Tentu, sahut Panji pendek. Ia berbalik dan berjalan kembali ke dapur seolah tidak terjadi apa-apa. Lakukan apa yang menurutmu perlu, Arini. Tapi jangan salahkan aku jika dokter mengatakan ini hanya faktor usia. Saat Arini berbicara dengan operator darurat melalui ponselnya, ia menggenggam tangan ibunya yang dingin. Di saat itulah, ia merasakan kuku ibunya sedikit menekan telapak tangannya. Itu adalah gerakan kecil, sangat halus. Namun Arini tahu itu adalah sebuah pesan. Sebuah peringatan. Arini menoleh ke arah dapur, melihat bayangan Panji yang terpantul di dinding. Di balik wajah dingin suaminya, Arini menyadari bahwa pria yang ia nikahi 2 tahun lalu itu menyimpan sesuatu yang gelap. Sesuatu yang telah merenggut suara ibunya dan menghancurkan kedamaian rumah mereka dalam sekejap. Sore itu, ambulans memang datang. Namun, Arini tahu bahwa sejak detik ia memutar kunci pintu, dunianya tidak akan pernah sama lagi. Rumah ini bukan lagi perlindungan, melainkan penjara dengan sipir yang paling ia cintai. Lampu sirene ambulans yang berpijar merah kebiruan membelah kegelapan malam, memantul di kaca jendela rumah-rumah tetangga yang tertutup rapat. Di dalam kabin yang sempit dan berbau antiseptik itu, Arini menggenggam erat tangan ibunya. Getaran di tubuh Bulastri belum berhenti, meski kini tim medis telah memasangkan masker oksigen dan berbagai kabel pemantau di dadanya. Arini terus membisikkan doa, namun matanya tak henti melirik ke arah mobil sedan hitam yang membuntuti ambulans dari belakang. Di dalam mobil itu, Panji menyetir sendirian dengan ketenangan yang bagi Arini kini terasa mengerikan. Sesampainya di unit gawat darurat, suasana menjadi kacau. Perawat mendorong Brankar dengan cepat, sementara Arini dipaksa menunggu di balik garis kuning. Ia berdiri mematung, melihat ibunya menghilang di balik pintu otomatis yang tertutup rapat. Arini. Sebuah tangan mendarat di bahunya. Arini tersentak, hampir melompat karena terkejut. Ia menoleh dan menemukan Panji sudah berdiri di belakangnya. Kapan suaminya itu masuk ke dalam gedung? Langkahnya seolah tak bersuara, persis seperti predator yang mengintai di semak-semak. Duduklah, kau membuat dirimu sendiri stres, ucap Panji. Suaranya rendah, terdengar seperti perhatian seorang suami pada umumnya. Namun Arini menangkap nada perintah yang tak terbantahkan di sana. Arini menurut. Ia duduk di kursi plastik ruang tunggu yang dingin. Dokter bilang ada benturan tumpul di kepala ibu. Mas, itu bukan sekadar jatuh karena vertigo. Ada yang menyerang ibu, bisik Arini. Suaranya parau karena menahan tangis. Panji duduk di sampingnya, menyandarkan punggung dengan santai seolah mereka sedang menunggu antrean bioskop. Bukan hasil diagnosis medis antara hidup dan mati. Jangan mulai dengan teori konspirasimu, Arini. Polisi atau dokter yang akan menentukan itu. Bukan imajinasimu yang sedang kalut. Ibu sudah tua. Keseimbangannya buruk. Mungkin dia menabrak sudut meja saat terjatuh. Tapi ibu ketakutan saat melihatmu. Mas, dia gemetar lebih hebat saat kau mendekat. Arini sedikit meninggikan suaranya, memancing perhatian beberapa orang di ruang tunggu. Panji tidak terpancing. Ia justru meraih tangan Arini, menggenggamnya dengan kekuatan yang sedikit lebih besar dari biasanya. Sebuah tekanan yang terasa seperti peringatan daripada penenang. Itu karena dia sedang syok, dan kau berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Wajar jika dia merasa tidak nyaman. Sekarang, diamlah. Kau mempermalukan kita di depan umum.
2 jam kemudian, seorang dokter keluar dengan wajah lelah. Arini segera menghampirinya. "Keluarga Bulastri?" tanya dokter itu. "Saya Dokter Yanuar. Kondisi pasien saat ini stabil namun masih dalam fase kritis secara neurologis. Ada pendarahan subdurat ringan akibat benturan keras. Yang lebih mengkhawatirkan adalah aphasia mendadak. Beliau tidak bisa memproses bahasa atau bicara, dan ada kelumpuhan parsial di sisi kanan tubuhnya. Ini bisa jadi karena stroke yang dipicu oleh trauma fisik yang hebat." "Trauma fisik?" Arini mengejar penjelasan. "Maksud dokter, seseorang memukulnya." Dokter Yanuar tampak ragu sejenak, melirik ke arah Panji yang kini berdiri tepat di samping Arini dengan wajah yang sangat simpatik. Sulit mengatakannya secara pasti tanpa pemeriksaan forensik lebih lanjut. Namun pola lebam di pelipis dan sudut bibir memang tidak konsisten dengan jatuh di lantai datar. Seperti ada tekanan kuat atau benturan dengan benda yang digerakkan. "Ya Tuhan!" Arini menutup mulutnya. Air mata mulai mengalir. "Terima kasih, dokter," potong Panji dengan cepat. Suaranya kini penuh dengan wibawa dan kesedihan yang dibuat-buat. "Kami akan melakukan yang terbaik untuk perawatan ibu. Apakah kami sudah bisa menjenguknya?" "Hanya 1 orang dalam 1 waktu. Pasien butuh ketenangan total," jawab dokter sebelum berlalu. Panji menoleh pada Arini. "Kau dengar itu? Ketenangan total. Aku akan masuk duluan untuk memastikan administrasi dan kenyamanannya selesai. Kau tunggu di sini, urus asuransinya." "Tapi aku anaknya, Mas. Aku yang harus melihatnya." "Arini," Panji memotong dengan nada dingin yang membuat bulu kuduk Arini berdiri. "Kau sedang emosional. Aku tidak ingin kau masuk ke sana hanya untuk menangis dan membuat tekanan darah ibu naik lagi. Biarkan aku yang menanganinya." Tanpa menunggu persetujuan Arini, Panji melangkah masuk ke ruang observasi. Arini hanya bisa melihat melalui kaca kecil di pintu. Di dalam sana, ia melihat Panji mendekati ranjang ibunya. Panji membungkuk, seolah membisikkan sesuatu ke telinga Bulastri. Dari posisi ini, Arini melihat monitor jantung di samping ranjang ibunya tiba-tiba berbunyi lebih cepat. Bip, bip, bip bip bip. Ibu Arini, yang tadinya hanya bisa menatap langit-langit, tampak berusaha menggerakkan bola matanya ke arah Arini yang berada di luar kaca. Ada keputusasaan yang luar biasa di sana. Panji kemudian menegakkan tubuh, mengelus dahi Bulastri dengan sangat lembut. Gerakan yang terlihat sangat penuh kasih sayang bagi siapapun yang melihatnya dari jauh. Namun bagi Arini, itu terlihat seperti cara seorang algojo memeriksa korbannya. Sesaat kemudian, Panji menoleh ke arah pintu. Ia menyadari Arini sedang memperhatikannya. Di balik kaca itu, Panji memberikan sebuah senyuman kecil, senyum tipis yang tidak sampai ke mata. Senyum itu seolah berkata, "Kau tidak akan bisa melakukan apapun." Dunia Arini terasa berputar. Di koridor rumah sakit yang terang benderang namun terasa mencekam itu, ia menyadari bahwa musuh yang sesungguhnya bukanlah penyakit atau kecelakaan, melainkan pria yang tidur di sampingnya setiap malam. Panji mulai membatasi geraknya, mulai menutup celah komunikasinya dengan sang ibu, dan Arini tahu, ia harus mulai bermain dengan cara yang berbeda jika ingin menyelamatkan ibunya dan dirinya sendiri. Bau karbol dan pembersih lantai yang menyengat di kamar 402 tidak mampu menutupi aroma ketegangan yang memenuhi ruangan. Sudah 3 hari sejak kejadian itu, dan rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan, kini bagi Arini terasa seperti medan perang yang senyap. Ibunya telah dipindahkan ke ruang perawatan VIP, sebuah fasilitas mewah yang dibayar penuh oleh Panji. Namun, bagi Arini, kemewahan ini tak lebih dari sebuah sangkar emas yang dirancang untuk mengisolasi ibunya. Setiap kali Arini melangkah masuk ruangan itu, ia selalu menemukan pemandangan yang sama. Panji duduk di sofa pojok dengan laptop di pangkuannya, seolah sedang bekerja, namun matanya selalu melirik ke arah ranjang. Dan yang lebih mengganggu, ada seorang wanita berseragam perawat bernama Siska yang selalu berdiri tak jauh dari sisi Bulastri. "Mas, bisakah Siska keluar sebentar? Aku ingin membacakan doa untuk ibu sendirian," pinta Arini suatu siang, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. Panji mendongak dari layar laptopnya.
Ia melepaskan kacamata bacanya dengan gerakan lambat yang disengaja. Siska bukan sekadar perawat rumah sakit. Arini, aku menyewanya secara pribadi agar ibu mendapat perawatan intensif 24 jam. Dia harus tahu setiap perkembangan motorik ibu. Berdoalah, kami tidak akan mengganggumu. Tapi ini privasi, Mas. Aku ingin bicara dari hati ke hati dengan ibu, desak Arini lagi. Ibu tidak bisa bicara. Sayang, dia tidak akan menanggapi bicaramu. Potong Panji dingin. Lagi pula, emosimu yang meluap-luap bisa memicu stres pada ibu. Dokter bilang apa? Kan? Ketenangan adalah kunci. Arini mengepalkan tinjunya di balik saku tuniknya. Ia mendekati ranjang ibunya. Bu Lastri tampak sangat kecil di balik selimut putih tebal itu. Matanya terbuka, namun tubuhnya tetap kaku. Hanya tangan kirinya yang terkadang berkedut kecil. Saat Arini duduk di kursi samping ranjang dan menggenggam tangan itu, ia merasakan jemari ibunya dingin seperti es. Ibu, ini Arini, bisiknya lirih. Mata Bu Lastri bergerak ke arah Arini. Di dalam bola mata yang mulai mengeruh karena usia itu, Arini melihat aliran emosi yang deras, ketakutan, peringatan, dan kesedihan yang mendalam. Arini mencoba membaca gerak mata itu. Ibunya melirik ke arah Panji, lalu dengan cepat kembali menatap Arini. Hal itu dilakukan berulang kali. Ibu mau bilang sesuatu? Tanya Arini. Suaranya hampir tak terdengar. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Siska, si perawat pribadi, sudah berdiri di samping Arini dengan sebuah suntikan dan nampan kecil. Maaf, Bu Arini, waktunya Ibu Lastri istirahat. Saya harus memasukkan obat penenang agar beliau tidak kelelahan karena mencoba bergerak. Ujar Siska dengan senyum profesional yang terasa palsu. Obat penenang? Tapi dia baru saja bangun. Protes Arini. Ini instruksi dari Pak Panji berdasarkan saran dokter. Jawab Siska singkat sembari menyuntikkan cairan bening itu ke selang infus. Arini melihat bagaimana mata ibunya perlahan-lahan mulai sayu. Ibunya mencoba melawan kantuk itu, mencoba tetap sadar untuk menyampaikan sesuatu kepada putrinya. Namun kimiawi di dalam tubuhnya jauh lebih kuat. Sebelum matanya tertutup sepenuhnya, Bu Lastri meremas jari Arini dengan tenaga terakhir yang ia miliki. Itu bukan remasan kasih sayang. Itu adalah remasan putus asa. Kau lihat sendiri, kan? Dia butuh istirahat. Suara Panji terdengar tepat di belakang telinga Arini, membuatnya berjingkat. Pria itu sudah berdiri di sana sejak kapan saja, mengamati interaksi mereka dengan ketelitian seorang detektif. Lebih baik kau pulang sekarang. Arini, kau sudah tidak tidur dengan benar sejak 3 hari lalu. Mandilah, ganti bajumu. Biar aku yang menjaga di sini malam ini. Aku tidak mau pulang, Mas. Aku akan tidur di sofa. Tolak Arini keras kepala. Panji menghela napas panjang. Sebuah desahan yang dibuat seolah-olah ia sedang menghadapi anak kecil yang nakal. Jangan membuatku harus memaksamu. Arini, kau mulai terlihat pucat dan tidak stabil. Aku tidak ingin kehilangan istri dan ibu mertua sekaligus karena kau mengabaikan kesehatanmu sendiri. Panji merangkul bahu Arini. Rangkulan itu terasa seperti cengkeraman. Ia menggiring Arini menuju pintu keluar dengan kekuatan yang halus namun memaksa. Di depan pintu, Arini sempat menoleh ke belakang. Ia melihat Siska sedang merapikan selimut ibunya, namun mata perawat itu tidak tertuju pada pasiennya, melainkan menatap Arini dengan tatapan yang sulit diartikan, dingin dan waspada. Sepanjang perjalanan pulang di dalam mobil yang dikemudikan oleh sopir kantor Panji, Arini merasa dadanya sesak. Ruang perawatan itu bukan tempat untuk sembuh. Itu adalah tempat untuk membungkam. Panji tidak hanya mengawasi ibunya, dia juga sedang mengawasi Arini melalui Siska. Sesampainya di rumah yang sepi, Arini tidak langsung menuju kamar mandi. Ia berdiri di ruang tengah, di tempat di mana ia menemukan ibunya terduduk gemetar. Ia mematikan semua lampu, membiarkan cahaya bulan masuk melalui celah gorden. Dalam kegelapan itu, indranya terasa lebih tajam. Ia mulai berjalan mengelilingi ruangan itu, mencoba merekonstruksi apa yang terjadi di hari itu. Matanya menyisir setiap inci lantai marmer,
hingga ia berhenti di bawah sebuah meja kayu besar di sudut ruangan, meja yang sering digunakan Panji untuk membaca dokumen di luar jam kantor. Arini berlutut, meraba-raba kolong meja itu dengan senter ponselnya. Debu tipis terlihat beterbangan, namun matanya menangkap sebuah kilatan kecil yang terselip di celah kaki meja. Dengan jari gemetar, ia mengambil benda itu. Itu adalah anting-anting perak berbentuk daun milik ibunya. Anting itu bengkok, dan pengaitnya patah secara paksa. Namun, yang membuat jantung Arini berdegup kencang bukanlah antingnya, melainkan sebuah noda gelap yang sudah mengering di sudut kaki meja. Noda yang terlihat seperti bekas usapan darah yang coba dibersihkan namun menyisakan sisa di bagian kayu yang tidak rata. Ibu tidak jatuh sendiri, bisik Arini pada kegelapan. Ibu diseret ke sini. Kesadaran itu menghantamnya seperti palu godam. Rumah ini bukan lagi rumahnya. Dan pria yang saat ini berada di rumah sakit, yang ia panggil suami, adalah orang asing yang sangat berbahaya. Keheningan rumah di tengah malam terasa seperti beban yang menindih pundak Arini. Setelah menemukan anting ibunya yang patah, tidurnya tak lagi nyenyak. Setiap derit lantai kayu atau embusan angin di jendela membuatnya terjaga dengan jantung berdegup kencang. Ia tahu, di balik wajah tenang Panji, tersimpan sebuah labirin rahasia yang mengerikan. Kini, dengan Panji yang masih berjaga di rumah sakit, Arini memiliki waktu beberapa jam untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu-pintu tertutup rumah ini. Arini berdiri di depan pintu ruang kerja Panji. Ruangan itu selalu menjadi wilayah terlarang baginya. Panji selalu beralasan bahwa dokumen-dokumen kantornya sangat rahasia dan ia tidak ingin privasi kerjanya terganggu. Selama 2 tahun pernikahan, Arini menghormati batasan itu. Namun malam ini, rasa hormat itu telah mati, berganti dengan rasa haus akan kebenaran. Dengan tangan gemetar, Arini memutar kenop pintu. Terkunci. Ia teringat Panji sering menyimpan kunci cadangan di dalam laci meja rias di kamar mereka. Setelah mengambilnya, ia kembali dan berhasil masuk. Bau aroma terapi kayu cendana yang disukai Panji memenuhi ruangan itu. Bau yang biasanya menenangkan kini terasa mencekik. Arini menyalakan lampu meja yang redup. Ia mulai memeriksa laci-laci meja kerja suaminya. Di sana hanya ada tumpukan berkas kontrak properti dan laporan keuangan yang tampak normal. Namun, nalurinya mengatakan ada yang lebih dari sekadar kertas-kertas ini. Ia teringat kembali pada hari kejadian. Posisi ibunya yang terduduk gemetar tepat di arah yang lurus dengan pintu ruang kerja ini. Ia berlutut di atas karpet bulu tebal yang menutupi sebagian besar lantai ruangan. Saat ia menyisir sudut-sudut karpet, ia menemukan sesuatu yang janggal. Karpet itu tampak sedikit bergeser, tidak sejajar dengan kaki meja. Saat Arini menyingkap ujung karpet tersebut, ia menemukan noda kecoklatan yang lebar di atas lantai kayu. Ia menyentuhnya. Noda itu kasar. Ia mengeluarkan tisu basah dari sakunya dan menggosoknya sedikit. Warna merah pudar muncul di tisu itu. Darah, bisik Arini. Suaranya bergetar di ruangan yang sunyi. Bukan hanya noda darah, ia juga melihat goresan panjang di permukaan lantai kayu, seolah-olah ada benda berat yang diseret secara paksa. Gambaran itu muncul di benaknya. Ibunya diseret dari ruangan ini menuju ruang tengah sebelum Panji memosisikannya sedemikian rupa agar terlihat seperti jatuh sendiri. Pencarian Arini berlanjut ke rak buku yang memenuhi dinding belakang. Ia menarik beberapa buku secara acak, hingga tangannya menyentuh sebuah buku besar tentang hukum waris yang tampak lebih sering disentuh daripada yang lain. Di balik buku itu, ia menemukan sebuah amplop coklat tua yang tidak memiliki label. Di dalamnya terdapat beberapa foto lama yang sudah agak menguning. Arini mengerutkan kening. Foto-foto itu menunjukkan seorang pria muda yang sangat mirip dengan Panji, namun dengan gaya rambut dan pakaian dari dekade yang berbeda. Pria itu berdiri di depan sebuah bangunan tua yang sangat ia kenali, kantor lama mendiang ayahnya. Ada juga beberapa potongan koran dari 10 tahun yang lalu tentang kecelakaan mobil tragis yang menewaskan ayahnya. Arini membaca baris demi baris berita itu, sesuatu yang selama ini sengaja ia hindari karena terlalu menyakitkan. Di sana disebutkan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh remblong, namun ada satu kutipan dari saksi mata yang menyatakan melihat sebuah mobil hitam lain melarikan diri dari lokasi kejadian.
Yang membuat dunia Arini seolah runtuh adalah sebuah catatan kecil yang terselip di antara potongan koran tersebut. Tulisan tangan itu tegas dan dingin. Arini mengenali tulisan Panji. Pembersihan selesai. Target utama dieliminasi. Sisa hambatan. Saksi mata di rumah. Darah Arini seolah membeku. Saksi mata di rumah. Siapa lagi kalau bukan ibunya? Ibunya yang selalu tinggal di rumah ini. Ibunya yang mungkin melihat sesuatu 10 tahun lalu atau menemukan bukti yang selama ini disembunyikan Panji. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar dari halaman depan. Arini tersentak. Itu mobil Panji. Ia dengan panik mengembalikan amplop itu ke balik buku, merapikan karpet, dan mematikan lampu meja. Ia berlari keluar dari ruang kerja, menguncinya kembali, dan masuk ke kamarnya tepat saat ia mendengar suara kunci pintu depan berputar. Arini segera naik ke tempat tidur, menyelimuti tubuhnya hingga ke leher, dan memejamkan mata, mencoba mengatur napasnya agar terdengar seperti orang yang sedang tidur lelap. Pintu kamar terbuka pelan. Langkah kaki Panji terdengar mendekat ke arah tempat tidur. Arini bisa merasakan kehadiran pria itu di sampingnya. Panji tidak langsung tidur. Ia berdiri di sana cukup lama, dalam keheningan yang menyesakkan. Arini bisa merasakan tatapan pria itu menyapu tubuhnya, seolah sedang menilai apakah istrinya benar-benar tertidur atau sedang menyembunyikan sesuatu. "Aku tahu kau belum tidur, Arini," bisik Panji sangat rendah, hampir seperti desisan. Arini tetap bergeming, meski jantungnya berdegup begitu keras hingga ia takut Panji bisa mendengarnya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ia mendengar Panji menghela napas dan berjalan menuju kamar mandi. Dalam kegelapan, Arini membuka matanya. Air mata mengalir di pipinya tanpa suara. Serpihan memori tentang kecelakaan ayahnya, sikap manis Panji selama ini, dan kondisi ibunya sekarang mulai menyatu menjadi satu gambaran besar yang mengerikan. Suaminya bukan hanya seorang pembohong, dia adalah seorang pembunuh yang sedang menunggu waktu untuk melenyapkan hambatan terakhirnya. Dan Arini tahu, ia adalah target berikutnya jika ia tidak bertindak cepat. Pagi harinya, suasana rumah terasa jauh lebih mencekam daripada malam sebelumnya. Arini bangun dengan mata sembab dan kepala yang berdenyut kencang. Di dapur, ia menemukan Panji sedang menyeduh kopi dengan tenang, seolah percakapan dingin semalam hanyalah bagian dari mimpi buruk Arini. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Di sudut langit-langit dapur, tepat di atas lemari pendingin, terdapat sebuah benda hitam kecil yang masih baru. Sebuah kamera pengawas. CCTV. Arini tertegun sejenak, namun segera menundukkan kepala saat Panji menoleh. "Aku memasang sistem keamanan baru pagi ini," ujar Panji datar, menyesap kopinya. "Kejadian yang menimpa ibu membuatku sadar bahwa rumah ini tidak seaman yang kukira. Sekarang, aku bisa memantau setiap sudut rumah melalui ponselku, bahkan saat aku di kantor atau di rumah sakit." Arini merasakan dingin menjalar di tulang punggungnya. Itu bukan sistem keamanan. Itu adalah borgol tak kasat mata. Panji sedang memberitahunya secara tidak langsung bahwa tidak ada lagi ruang baginya untuk bergerak tanpa pengawasan. "Terima kasih, Mas. Kau sangat perhatian," sahut Arini dengan nada suara yang sebisa mungkin dibuat terdengar tulus, meski perutnya terasa mual. Sepanjang hari itu, Arini merasa seperti tikus di dalam labirin. Setiap kali ia melangkah ke ruang tamu, ruang tengah, bahkan lorong menuju dapur, lensa kecil kamera itu seolah mengikuti gerak-geriknya. Ia ingin kembali ke ruang kerja Panji, atau setidaknya mencari tahu lebih banyak tentang dokumen yang ia temukan semalam, namun ia tahu itu mustahil. Panji terus memegang ponselnya, sesekali melirik layar dengan senyum tipis yang mematikan. Teror itu tidak berhenti pada kamera. Panji mulai melakukan serangan psikologis yang halus. Saat makan siang, ia tiba-tiba berkata, "Kau tahu, Arini, dokter bilang kondisi ibu bisa memburuk jika dia mengalami guncangan emosional. Jadi, aku sudah meminta Siska untuk membatasi kunjungan siapapun, termasuk kau, jika kau tidak bisa mengontrol kesedihanmu. Kau melarangku menjenguk ibuku sendiri." Suara Arini bergetar. "Aku melindunginya. Sayang. Dari dirimu yang sedang tidak stabil,
Panji meraih tangan Arini dan meremasnya. Tekanannya begitu kuat hingga Arini harus menahan ringisan sakit. Kau tampak sangat lelah. Mungkin kau butuh obat tidur? Aku punya resep yang bagus. Arini menarik tangannya dengan cepat. Tidak, terima kasih. Aku baik-baik saja. Sore harinya, saat Panji pamit untuk kembali ke rumah sakit, Arini merasa sedikit lega, namun kelegaan itu hanya sementara. Ia menyadari bahwa meskipun Panji pergi, mata-matanya tetap tinggal. Arini mencoba mencari titik buta di rumah itu. Ia masuk ke kamar mandi, satu-satunya tempat yang ia asumsikan tidak dipasangi kamera. Di sana, ia terduduk di lantai, menutup wajahnya dengan tangan. Ia harus menghubungi seseorang. Tapi siapa? Teman-temannya hanya mengenal Panji sebagai suami yang sempurna. Polisi? Ia tidak punya bukti fisik yang kuat. Foto dan dokumen di ruang kerja Panji bisa saja dimusnahkan dalam sekejap jika ia salah langkah. Tiba-tiba, ia teringat pada kamar lama ibunya. Sejak kejadian itu, Panji telah mengunci kamar tersebut dengan alasan agar kenangan tidak membuat Arini sedih. Arini menyelinap keluar dari kamar mandi, memperhatikan posisi kamera di lorong. Ia menyadari kamera itu memiliki interval putaran. Setiap 10 detik, lensa itu akan bergeser ke arah pintu depan. Arini menghitung dalam hati. 1, 2, 3, pada hitungan ke-9. Ia berlari kecil menuju pintu kamar ibunya. Ia tidak punya kunci, tapi ia ingat ibunya selalu menyembunyikan kunci cadangan di dalam pot tanaman hias di samping pintu. Ia merogoh tanah yang lembab, dan jarinya menyentuh logam dingin. Ceklek! Ia masuk tepat sebelum kamera kembali ke arahnya. Di dalam kamar ibu, suasananya pengap namun penuh dengan aroma bedak tabur yang akrab. Arini tidak punya banyak waktu. Ia mulai mencari sesuatu, apa saja, yang mungkin bisa membantunya. Di bawah bantal ibunya, ia menemukan sebuah ponsel lipat tua yang jarang digunakan. Ibunya lebih suka telepon rumah, tapi Arini pernah membelikan ponsel ini untuk keadaan darurat. Ponsel itu mati karena kehabisan daya. Arini mencari pengisi dayanya di laci nakas. Saat ia menarik laci paling bawah, ia menemukan sesuatu yang terselip di balik tumpukan kain jarik, sebuah buku harian kecil dengan sampul kulit yang sudah terkelupas. Arini membukanya dengan terburu-buru. Tulisan tangan ibunya yang rapi memenuhi halaman-halaman itu. Di halaman terakhir yang ditulis tepat sehari sebelum kejadian, ia membaca kalimat yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Dia bukan Panji yang kita kenal. Dia sudah tahu bahwa aku menemukan surat-surat dari pengacara almarhum suamiku. Dia tahu bahwa aku tahu dia yang memutus kabel rem mobil itu. Hari ini dia menatapku dengan mata yang sama seperti 10 tahun lalu di lokasi kecelakaan. Aku harus memberitahu Arini sebelum terlambat. Aku takut. Ya Tuhan, aku sangat takut. Air mata Arini tumpah membasahi kertas itu. Ibunya telah berjuang sendirian selama ini untuk melindunginya. Dan karena itulah ibunya kini terbaring tak berdaya di rumah sakit. Karena ia mencoba mengungkap kebenaran yang terkubur selama 1 dekade. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di lorong. Bukan langkah kaki biasa, tapi langkah yang berat dan lambat. Arini membeku. Ia lupa bahwa Panji bisa melihat melalui CCTV jika ada pintu yang terbuka secara misterius. Arini, kau di dalam? Suara Panji terdengar dari balik pintu kamar. Dingin, tajam, dan penuh ancaman. Arini dengan cepat menyembunyikan buku harian dan ponsel tua itu ke dalam balik bajunya. Ia berdiri di tengah ruangan, mencoba mengatur napasnya. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok Panji yang berdiri dalam siluet cahaya lorong. Apa yang kau lakukan di kamar ini, Arini? Bukankah sudah kukatakan kamar ini tertutup untuk sementara? Panji melangkah masuk. Ia membawa sebuah gelas berisi air putih dan sebutir pil. Kau terlihat sangat pucat. Sepertinya kau benar-benar butuh istirahat yang sangat panjang. Di bawah tatapan Panji yang gelap, Arini menyadari bahwa teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia kini terperangkap di dalam rumahnya sendiri dengan seorang pria yang siap melakukan apa saja agar rahasianya tetap terkubur, termasuk membuat istrinya menyusul nasib sang ayah.
Malam itu, Arini terpaksa menelan pil yang diberikan Panji. Namun, dengan kecerdikan yang lahir dari rasa takut, ia menyembunyikan pil itu di bawah lidahnya dan berpura-pura tertidur lelap saat Panji mengawasinya di tepi ranjang. Begitu suara dengkur halus suaminya terdengar, Arini bangkit dengan tubuh gemetar. Ia tahu, setiap detik yang ia lewatkan tanpa bertindak adalah langkah lebih dekat menuju liang lahat. Pukul 2 pagi, Arini menyelinap keluar. Ia sengaja meninggalkan ponsel pribadinya di bawah bantal agar pelacak GPS-nya tetap berada di rumah. Dengan menggunakan taksi online yang ia pesan melalui ponsel tua ibunya yang sempat ia isi daya sebentar, ia menuju rumah sakit. Pikirannya hanya satu, ia harus bicara dengan ibunya tanpa gangguan Siska atau mata-mata Panji lainnya. Rumah sakit di jam-jam ini adalah labirin koridor yang sunyi dan remang. Arini menghindari lift utama dan memilih tangga darurat. Di depan kamar VIP 402, ia melihat Siska sedang tertidur di kursi jaga, kepalanya terkulai ke samping. Arini menahan napas, melangkah seringan bulu, dan menyelinap masuk ke dalam kamar. Aroma antiseptik menyambutnya. Di sana, di bawah cahaya lampu tidur yang redup, Bu Lastri terbaring dengan mata terbuka. Saat melihat Arini, detak jantung di monitor tiba-tiba meningkat. Bip, bip. Bip. Sah. Ibu, ini Arini. Bisik Arini sambil membelai kening ibunya yang dingin. Ibu jangan takut. Arini sudah tahu semuanya. Arini sudah baca buku harian ibu. Air mata menggenang di sudut mata Bu Lastri. Mulutnya bergerak-gerak, berusaha keras mengeluarkan suara. Namun hanya erangan lirih dan serak yang keluar. Tangannya yang tidak lumpuh, tangan kiri, mulai bergerak gelisah di atas spray. Ibu mau bicara apa? Arini mendekatkan telinganya ke bibir ibunya. Katakan pada Arini, Bu, siapa Panji sebenarnya? Di mana bukti yang ibu maksud? Ibu Arini menggeleng lemah. Ia meraih tangan Arini. Jari-jarinya yang kurus mencengkeram pergelangan tangan putrinya dengan kekuatan yang tak terduga. Kemudian, dengan gerakan yang sangat lambat dan gemetar, ia mulai menggerakkan jari telunjuknya di atas telapak tangan Arini. Arini memejamkan mata, memfokuskan seluruh indera perabanya pada gerakan jari ibunya. S, E, K, O, L, A, H. Sekolah? Bisik Arini bingung. Sekolah mana, Bu? Tempat Arini dulu. Ibunya menggeleng cepat. Napasnya mulai memburu. Ia kembali menulis. Kali ini sebuah angka. 0912. 0912? Tanggal lahir Arini. Arini mencoba menebak. Bukan? Lalu apa, Bu? Tiba-tiba, lampu di koridor depan kamar menyala lebih terang. Arini mendengar suara langkah kaki dan gumaman Siska yang baru saja terbangun. Panik menyergapnya. Ibunya meremas tangan Arini sekali lagi, lalu menunjuk ke arah jendela dengan matanya. Bukan keluar jendela, tapi ke arah gudang tua milik keluarga mereka yang terlihat dari kejauhan di balik pohon-pohon besar rumah sakit. Gudang yang terletak di tanah kosong di belakang rumah lama mereka yang kini sudah tidak terpakai. Gudang? Tanya Arini. Ibunya mengangguk sekali, sangat lemah, sebelum matanya terpejam karena kelelahan yang luar biasa. Bu Arini, apa yang Anda lakukan di sini? Suara Siska menggelegar di ambang pintu. Perawat itu tampak terkejut sekaligus marah. Ia segera mendekati monitor jantung yang berbunyi nyaring. Saya hanya merindukan ibu saya, jawab Arini, berusaha mengatur mimik wajahnya agar tampak seperti anak yang sedang kalut, bukan detektif yang sedang mencari bukti. Ini melanggar instruksi Pak Panji. Anda tidak boleh masuk tanpa pengawasan, apalagi di jam sekian. Siska segera meraih ponsel di sakunya, jelas hendak menghubungi Panji. Tolong, Siska jangan beritahu dia. Arini memohon dengan nada hancur. Aku hanya ingin berdoa di sampingnya. Tolong. Siska berhenti sejenak. Matanya menatap Arini dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada kilatan keraguan di sana, namun ketakutan pada Panji tampaknya lebih besar. Anda harus pergi sekarang. Jika Pak Panji tahu saya lalai, saya bisa kehilangan pekerjaan saya.
Atau lebih buruk. Arini menangkap kata-kata itu. Atau lebih buruk. Jadi, Siska juga takut pada suaminya. Siska bukan sekadar kaki tangan yang setia. Dia adalah seseorang yang berada di bawah ancaman. Siska, dengarkan aku. Arini mendekat dan berbisik tepat di telinga perawat itu. Apapun yang dia janjikan padamu, itu tidak akan sebanding dengan apa yang akan dia lakukan padamu jika rahasianya terbongkar. Dia bukan pria baik. Dia pembunuh ayahku. Wajah Siska menjadi pucat pasi. Tangannya yang memegang ponsel gemetar. Sebelum Siska sempat menjawab, Arini sudah berlari keluar melalui pintu belakang, menghilang di kegelapan koridor rumah sakit. Arini berlari menuju area parkir dengan pikiran yang berputar. Sekolah 0912 Gudang. Tiba-tiba sebuah ingatan masa kecil muncul. Ayahnya dulu memiliki sebuah brankas kecil yang ia sebut sebagai kotak sekolah. Karena di sanalah ia menyimpan biaya pendidikan Arini hingga kuliah. Brankas itu memiliki kunci kombinasi. 0912 bukan tanggal lahirku. Gumam Arini saat ia masuk ke dalam taksi yang menunggunya. Itu tanggal pernikahan ibu dan ayah. Dan gudang tua itu adalah tempat di mana ayahnya dulu sering menghabiskan waktu mengerjakan hobi kayunya. Arini menyadari bahwa ibunya tidak hanya terluka fisik, tapi dia telah berhasil menyembunyikan bom waktu yang bisa menghancurkan Panji di tempat yang paling tidak terduga. Namun, saat taksi itu mulai berjalan, Arini melihat sebuah mobil hitam yang sangat ia kenali keluar dari gerbang rumah sakit, berputar arah dan mulai mengikuti taksinya. Itu mobil Panji. Pak, tolong lewat jalan tikus. Ada yang mengikuti kita. Perintah Arini dengan suara rendah. Di tengah kegelapan malam Jakarta yang mulai menipis menuju subuh, Arini menyadari bahwa pengejaran ini telah menjadi permainan hidup dan mati. Ia harus sampai ke gudang itu sebelum fajar menyingsing. Atau ia tidak akan pernah sempat melihat matahari terbit lagi. Hujan mulai turun membasahi kaca taksi, mengaburkan pandangan Arini ke arah spion. Di belakang sana, sepasang lampu depan mobil hitam itu tetap setia menjaga jarak, tidak terlalu dekat untuk memicu keributan, namun tidak cukup jauh untuk memberikan rasa aman. Arini tahu Panji sedang bermain dengan mentalnya. Panji ingin dia merasa terpojok. Ingin dia melakukan kesalahan dalam kepanikan. Pak, berhenti di depan apotek itu. Lalu segera jalan lagi setelah saya turun. Masuk ke gang sempit di sampingnya. Bisik Arini pada sopir taksi. Begitu mobil melambat, Arini melompat turun dengan gesit. Menyelinap ke balik bayang-bayang toko yang sudah tutup. Taksi itu melesat pergi. Dan sedetik kemudian, mobil Panji melewatinya. Mengejar taksi yang ia kira masih berisi istrinya. Arini tidak membuang waktu. Ia berlari ke arah berlawanan, menuju sebuah tanah kosong yang rimbun dengan ilalang setinggi pinggang, lokasi gudang tua keluarganya. Gudang itu berdiri kaku di bawah guyuran hujan, tampak seperti sisa-sisa masa lalu yang terlupakan. Pintunya yang terbuat dari kayu jati tua sudah miring dan ditumbuhi lumut. Arini merogoh saku jaketnya, memastikan kunci cadangan yang ia ambil dari kamar ibunya masih ada. Tangannya gemetar karena dingin dan adrenalin. Kriet! Suara engsel pintu yang berkarat membelah keheningan malam. Bau kayu lapuk, debu, dan sisa oli mesin menyergap indera penciumannya. Arini menyalakan senter ponselnya. Ruangan itu penuh dengan tumpukan kayu bekas, mesin gergaji berkarat, dan meja kerja ayahnya yang masih berdiri kokoh di tengah ruangan. Sekolah kotak sekolah. Gumam Arini. Ia memeriksa kolong meja kerja ayahnya. Kosong. Ia beralih ke deretan rak alat-alat pertukangan. Tidak ada apa-apa selain botol-botol kosong dan paku yang sudah menghitam. Napas Arini mulai memburu. Ia tahu Panji akan segera menyadari tipuannya di taksi tadi dan akan kembali ke sini. Arini memejamkan mata, mencoba mengingat masa kecilnya. Ayahnya dulu sering berkata, "Arini, kalau mau menyimpan sesuatu yang berharga, simpanlah di bawah pondasi pendidikanmu." Arini mengarahkan senter ke lantai di bawah meja kerja kayu itu. Lantainya terbuat dari semen kasar, namun ada satu bagian yang ditutupi oleh potongan kayu jati tebal yang berfungsi sebagai alas pijakan agar kaki tidak dingin saat bekerja. Arini menggeser kayu seberat hampir 10 kilogram itu dengan susah payah.
Di baliknya, semen itu tampak sedikit berbeda, lebih retak dan tidak rata. Ia mengambil sebuah linggis kecil yang tergantung di dinding. Dengan tenaga sisa, ia mencungkil bagian semen yang retak itu. Benar saja, semen itu hanyalah lapisan tipis. Di bawahnya, tertanam sebuah kotak besi kecil berwarna abu-abu kusam dengan pemutar angka di bagian depan. Brankas itu. Jari-jari Arini yang berlumpur mulai memutar angka. 0, 9, 1, 2. Klik. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah map plastik bening dan sebuah flash disk tua. Arini membuka map itu. Isinya adalah surat-surat dari seorang pengacara yang menyatakan bahwa Panji, atau pria yang mengaku bernama Panji, sebenarnya adalah anak dari mantan rekan bisnis ayahnya yang bangkrut karena kasus korupsi yang dilaporkan oleh ayah Arini. Ada juga foto-foto yang diambil secara sembunyi-sembunyi oleh ayahnya sebelum kecelakaan terjadi. Foto itu menunjukkan Panji sedang menyabotase mobil di garasi lama mereka. Ayah Arini tampaknya sudah tahu nyawanya terancam dan menyiapkan bukti ini sebagai asuransi. Namun kecelakaan itu terjadi terlalu cepat. Jadi, ini semua bukan tentang cinta, isak Arini. Ini tentang dendam dan warisan. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki yang tenang terdengar di atas tanah yang basah di luar gudang. Cahaya lampu senter yang kuat menembus celah-celah dinding kayu gudang, menyapu ruangan seperti mata pemangsa. Pencarian yang luar biasa, Arini. Suara Panji terdengar berat, menggema di dalam gudang yang sempit itu. Arini tersentak, segera memasukkan map dan flash disk itu ke dalam balik jaketnya. Ia berdiri, memegang linggis di tangannya sebagai senjata terakhir. Pintu gudang terbuka lebar. Panji berdiri di sana, payung hitam besarnya melindungi dirinya dari hujan, sementara Arini basah kuyup dan kotor. Wajah suaminya kini tidak lagi datar. Ada seringai kecil yang sangat mengerikan, sebuah kepuasan karena mangsanya telah menemui jalan buntu. Ayahmu sangat pintar menyembunyikan sesuatu. Ibumu juga hampir berhasil menyampaikannya padamu. Panji melangkah masuk, menutup payungnya perlahan. Tapi kau tahu, kan? Orang yang terlalu tahu banyak rahasia biasanya tidak berumur panjang di rumah ini. Kenapa, Mas? Ayahku sudah menganggapmu seperti anak sendiri, teriak Arini. Air mata bercampur dengan air hujan di pipinya. Ayahmu menghancurkan keluargaku. Panji membentak. Suaranya menggelegar mengalahkan suara guntur. Dia membuat ayahku dipenjara dan mati di sana. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Dan kau hanyalah jembatan untuk mendapatkan legalitas itu. Panji merogoh sesuatu dari balik jasnya. Sebuah pisau lipat yang berkilauan di bawah cahaya senter ponsel Arini yang tergeletak di lantai. Berikan map itu, Arini. Jangan buat ini menjadi lebih menyakitkan dari yang seharusnya. Arini mundur hingga punggungnya menempel pada meja kerja ayahnya. Ia menyadari satu hal, dunianya memang sudah runtuh. Namun di antara puing-puing itu, ia menemukan keberanian yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Tidak akan, Panji. Kebenaran ini tidak akan ikut terkubur bersamaku. Udara di dalam gudang itu terasa semakin tipis, sesak oleh aroma tanah basah dan kebencian yang menguar dari sosok Panji. Arini mencengkeram linggis di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Di hadapannya, pria yang selama 2 tahun ini berbagi ranjang dan rahasia hidup dengannya kini tampak seperti monster asing yang belum pernah ia kenal. Kau pikir selembar kertas dan sebuah flash disk tua bisa menghentikanku? Panji melangkah maju 1 tindak. Pisau lipat di tangannya bermain-main dengan cahaya senter yang tergeletak di lantai. Dunia ini digerakkan oleh narasi, Arini. Dan di narasi yang akan kutulis besok, kau adalah istri yang depresi karena kondisi ibumu, lalu memutuskan untuk mengakhiri hidup di gudang tua yang penuh kenangan ini. Kau iblis, Panji. Arini meludah ke arahnya. Ibu melihatmu, bukan? Hari itu, ibu menemukan bukti ini dan kau mencoba membunuhnya. Panji tertawa kecil, suara tawa yang kering dan hampa. Wanita tua itu terlalu ikut campur. Dia mulai curiga saat melihatku memeriksa rem mobil barumu. Ya, Arini, aku berencana mengirimmu menyusul ayahmu lebih awal. Tapi dia memergokiku di ruang kerja.
Dia berteriak. Dia mencoba lari ke arah telepon. Aku hanya menghentikannya agar dia tenang. Hati Arini terasa hancur berkeping-keping. Bukan hanya karena pengkhianatan ini, tapi karena menyadari bahwa ibunya menderita demi melindunginya dari rencana pembunuhan yang ditujukan untuk dirinya. Kenapa tidak bunuh aku saja dari dulu? Tanya Arini dengan suara bergetar. Karena aku butuh tanda tanganmu untuk pengalihan aset yayasan ayahmu bulan depan. Tapi sekarang, Panji mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Aku bisa memalsukannya. Kematianmu akan jauh lebih praktis daripada sandiwara pernikahan yang membosankan ini. Panji menerjang tiba-tiba. Gerakannya cepat dan efisien. Arini menghindar dengan panik, mengayunkan linggisnya secara serampangan. Ujung linggis itu menghantam meja kayu, menimbulkan dentuman keras yang menggetarkan ruangan. Panji terkekeh, seolah sedang menikmati permainan kucing dan tikus ini. Kau tidak punya bakat untuk ini. Sayang, ejek Panji. Arini mundur. Kakinya tersangkut tumpukan kayu bekas. Ia terjatuh terlentang, dan map di balik jaketnya tergelincir keluar. Panji melihatnya. Matanya berkilat penuh kemenangan. Ia menubruk ke arah map itu, namun Arini dengan cepat menendang tumpukan kaleng cat di sampingnya. Kaleng-kaleng itu tumpah, menciptakan genangan cairan kental yang membuat Panji terpelesat. Arini tidak membuang kesempatan. Ia bangkit dan berlari menuju bagian belakang gudang, tempat di mana ayahnya dulu menyimpan mesin gergaji besar. Di sana ada sebuah pintu kecil yang tertutup tumpukan kardus. Sebuah pintu darurat menuju kebun belakang yang jarang diketahui orang. Arini, jangan lari, teriak Panji. Suaranya kini dipenuhi amarah yang murni. Arini menarik pintu itu dengan sekuat tenaga. Karat yang menempel membuatnya sulit dibuka, namun ketakutan memberinya kekuatan luar biasa. Pintu itu terbuka sedikit, cukup untuk tubuhnya menyelip keluar. Ia berlari menembus hujan, kakinya tenggelam di lumpur, jantungnya seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia terus berlari menuju jalan raya, namun ia menyadari sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Ia tidak memegang map itu. Mapnya tertinggal di lantai gudang. Yang ada di genggamannya hanyalah flash disk kecil yang sempat ia masukkan ke saku celana tepat sebelum Panji masuk. Arini menoleh ke belakang. Di kegelapan hujan, ia melihat siluet Panji keluar dari gudang. Pria itu memegang map coklat itu di tangannya. Ia berdiri diam di bawah guyuran hujan, memandang Arini dengan tatapan dingin. Panji kemudian mengangkat map itu tinggi-tinggi, lalu dengan perlahan, ia merobeknya menjadi 2, lalu 4. Dan membiarkan potongan-potongan kertas bukti itu jatuh ke lumpur dan hancur oleh air hujan. Buktimu sudah musnah, Arini, teriak Panji dari kejauhan. Sekarang, siapa yang akan percaya padamu? Arini terisak, namun tangannya meraba saku celananya. Flash disk itu masih ada. Ia teringat kata-kata ayahnya di salah satu catatan kecil. Salinan digital adalah kebenaran yang tidak bisa dibakar. Panji mungkin menghancurkan kertasnya, tapi dia tidak tahu bahwa senjata utama yang sebenarnya ada di saku Arini. Namun, dunia Arini benar-benar runtuh saat ia melihat ke arah jalan raya. 2 mobil hitam lain berhenti di sana. Beberapa pria berbadan besar turun, mengenakan seragam keamanan swasta milik perusahaan Panji. Mereka mulai menyisir area tanah kosong itu dengan lampu sorot yang kuat. Ia terjepit. Di belakangnya ada Panji yang haus darah, dan di depannya ada pasukan pria yang dibayar untuk membungkamnya. Arini menatap ke arah flash disk di tangannya, lalu ke arah kegelapan hutan di sisi lain tanah kosong itu. Ia menyadari bahwa untuk mengalahkan monster, ia tidak bisa lagi menjadi istri yang lemah. Ia harus menjadi saksi yang paling mematikan. Dengan sisa tenaga yang ada, Arini berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan semak belukar. Tepat saat lampu sorot pertama menyapu tempat ia berdiri. Hujan belum mereda, justru semakin menderu seolah alam sedang ikut menangisi kehancuran hidup Arini. Ia merayap di antara semak berduri, mengabaikan perih di kulitnya yang tergores. Di belakangnya, cahaya senter dari anak buah Panji membelah kegelapan hutan kecil itu seperti pedang cahaya yang haus darah. Arini tahu, jika ia tertangkap sekarang, ia tidak akan pernah sampai ke kantor polisi.
Dengan pengaruh dan uangnya, Panji bisa dengan mudah melenyapkannya dan menyuap siapapun untuk bungkam. Arini merogoh saku celananya. Flash disk itu masih ada. Namun ponsel tua ibunya telah mati total karena terkena air hujan. Ia tidak punya alat komunikasi. Ia harus menemukan cara untuk mengirim isi flash disk ini ke publik atau pihak berwenang sebelum nyawanya di ujung tanduk. Cari di area timur. Dia tidak mungkin pergi jauh dengan kaki telanjang. Suara teriakan itu terdengar hanya beberapa puluh meter dari tempatnya bersembunyi. Arini melihat sebuah bangunan kecil di pinggir hutan. Sebuah gardu listrik tua yang tampak terbengkalai. Dengan sisa tenaga, ia berlari zigzag menuju bangunan itu. Di dalamnya gelap dan pengap. Namun ada sebuah komputer tua milik petugas jaga yang tampaknya masih tersambung ke jaringan lokal. Keberuntungan kecil di tengah bencana. Ia menyalakan monitor dengan tangan gemetar. Booting yang lambat terasa seperti keabadian. Begitu layar menyala, Arini segera menancapkan flash disk tersebut. Isinya bukan hanya dokumen kecelakaan ayahnya, melainkan rekaman suara pembicaraan Panji dengan seorang pria tentang rencana menyabotase rem mobil Arini minggu depan. Ya Tuhan! Arini menutup mulutnya. Panji benar-benar berniat membunuhnya. Tiba-tiba, pintu gardu ditendang hingga jebak. Arini tersentak, hampir menjatuhkan monitor. Di ambang pintu, Panji berdiri sendirian. Ia sudah tidak menggunakan payung. Rambutnya basah kuyup, menempel di dahinya, membuatnya tampak seperti iblis yang baru keluar dari sungai kematian. Di tangannya, ia tidak lagi memegang pisau, melainkan sebuah pistol hitam kecil. Ternyata di sini kau bersembunyi, sayang, ujar Panji dengan suara yang sangat tenang, yang justru jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Berhenti bermain-main dengan benda itu. Berikan padaku. Kenapa, Panji? Kenapa kau begitu membenci kami? Suara Arini parau, namun ia tetap mencoba mengunggah berkas-berkas itu ke layanan penyimpanan awan, cloud storage, miliknya. Indikator progres berjalan lambat. 20%. 30%. Aku tidak membencimu. Arini, kau hanya bagian dari inventaris yang harus dibersihkan. Panji melangkah masuk, mengarahkan moncong pistolnya tepat ke kening Arini. Ayahmu menghancurkan martabat keluargaku. Aku hanya mengembalikan keseimbangan. Berhenti mengunggah itu, atau aku tembak sekarang juga. Tembak saja. Arini berteriak. Air mata amarah mengalir deras. Dunia akan tahu siapa kau. Aku sudah mengirim link otomatis ke pengacara keluarga dan media. Itu adalah gertakan. Namun Panji tampak ragu sejenak. Matanya melirik ke arah layar komputer. Progresnya kini 70%. Kau berbohong, desis Panji. Ia menarik pelatuknya. Klik. Ternyata senjata itu tidak meledak. Mungkin karena basah atau memang Panji hanya ingin menggertaknya. Dalam sepersekian detik keraguan Panji, Arini menyambar sebuah tabung pemadam api kecil yang ada di dekat meja dan menyemprotkannya tepat ke wajah Panji. Asap putih pekat memenuhi ruangan sempit itu. Panji terbatuk-batuk. Matanya perih. Arini tidak membuang waktu. Ia menendang kaki Panji dengan sekuat tenaga dan berlari keluar menuju jalan raya yang mulai terlihat di kejauhan. Arini! Raungan Panji terdengar seperti binatang buas di belakangnya. Arini berlari seolah jantungnya akan meledak. Cahaya lampu mobil polisi mulai terlihat di kejauhan. Rupanya Siska, perawat itu, benar-benar menggunakan hati nuraninya. Siska telah menelepon polisi setelah Arini meninggalkannya di rumah sakit. Namun, Panji sudah berada tepat di belakangnya. Ia menerjang Arini hingga keduanya terguling di aspal yang basah. Panji mencekik leher Arini dengan kekuatan yang mematikan. Pandangan Arini mulai menggelap. Ia bisa melihat kilatan lampu polisi yang semakin dekat. Namun oksigen di paru-parunya habis. Jika aku hancur, kau harus mati bersamaku. Geram Panji di atas wajahnya. Tiba-tiba, suara tembakan peringatan terdengar. Lepaskan dia. Angkat tangan. Panji tersentak. Tekanannya mengendur. Polisi mengepung mereka dengan senjata lengkap. Siska ada di sana, di belakang salah satu mobil polisi. Wajahnya pucat namun ia menunjuk ke arah Panji.
Arini terbatuk-batuk, menghirup udara sebanyak-banyaknya. Ia merangkak menjauh sementara polisi meringkus Panji yang mencoba melawan sebelum akhirnya berlutut dengan tangan di atas kepala. Topeng keanggunannya telah hancur total. Di tengah guyuran hujan yang mulai mereda, Arini melihat ambulans menyusul di belakang mobil polisi. Dari dalamnya, seorang petugas keluar membawa kabar yang membuat Arini jatuh terduduk di aspal. "Nyonya Arini? Ibu Anda." "Bu Lastri," beliau tersadar sepenuhnya. "Beliau menyebut nama Anda dan meminta polisi memeriksa ruang bawah tanah rumah Anda yang lain." Dunia Arini yang tadinya runtuh, kini perlahan mulai menemukan pijakannya kembali. Namun ia tahu, luka ini tidak akan pernah benar-benar sembuh. Ia menatap Panji yang dibawa masuk ke mobil polisi, lalu beralih ke langit subuh yang mulai menyemburkan warna abu-abu. Perang fisik mungkin berakhir di sini, namun perang untuk membangun kembali hidupnya baru saja dimulai. 3 bulan telah berlalu sejak malam berdarah di gudang tua itu. Namun bagi Arini, setiap detiknya masih terasa seperti kepingan film yang diputar berulang kali. Bedanya, kali ini ia tidak lagi menonton dalam ketakutan. Pagi ini, sinar matahari menembus jendela kaca ruang pemulihan rumah sakit, menyinari rangkaian bunga lili putih yang menyebarkan aroma harum dan menenangkan, sangat kontras dengan aroma carbol yang dulu mencekiknya. Panji sudah tidak ada lagi di dalam hidupnya. Pria itu kini mendekam di sel tahanan dengan pengamanan maksimum, menunggu vonis atas rangkaian dakwaan, percobaan pembunuhan berencana, penganiayaan berat, hingga manipulasi dokumen perusahaan. Flash disk yang dipertaruhkan Arini dengan nyawanya terbukti menjadi paku terakhir di peti mati karir dan kebebasan Panji. Rekaman di dalamnya mengungkap bahwa Panji adalah seorang sosiopat yang telah merancang kehancuran keluarga Arini sejak 10 tahun yang lalu. Arini duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan ibunya. Bu Lastri sudah jauh lebih baik. Meski masih harus menjalani terapi fisik intensif untuk memulihkan fungsi motorik sisi kanannya, matanya kini sudah kembali bersinar. Tidak ada lagi teror, tidak ada lagi kekosongan. "Ibu," bisik Arini lembut. Bu Lastri menoleh perlahan. Ia meremas tangan Arini, kali ini dengan kehangatan yang tulus. Lidahnya yang dulu kaku akibat stroke traumatis mulai belajar membentuk kata kembali. Arini. Suara itu sangat lirih, serak, dan pecah. Namun bagi Arini, itu adalah melodi terindah yang pernah ia dengar seumur hidupnya. Putriku." Air mata Arini tumpah. Namun kali ini adalah air mata kelegaan. Ia memeluk ibunya dengan sangat hati-hati. "Ibu sudah aman. Dia tidak akan pernah bisa menyakiti kita lagi. Rumah kita sedang direnovasi. Kita akan memulai semuanya dari awal." Polisi juga menemukan fakta mengejutkan lainnya dari petunjuk yang diberikan Bu Lastri saat ia pertama kali sadar. Di ruang bawah tanah rumah lama mereka, ditemukan sebuah brankas besar berisi aset-aset yang telah digelapkan Panji selama bertahun-tahun. Ternyata, selama ini Panji tidak hanya mengincar harta Arini, tapi juga mencoba menghapus sejarah keluarga mereka agar ia bisa tampil sebagai penyelamat tunggal. Siska, perawat yang sempat menjadi kaki tangan Panji karena diancam, akhirnya dilepaskan dari tuduhan berat setelah ia bersedia menjadi saksi kunci yang mengungkap bagaimana Panji menyuntikkan obat penenang dosis tinggi untuk membungkam Bu Lastri. Siska kini bekerja di panti jompo, mencoba menebus rasa bersalahnya dengan cara yang benar. "Ibu, maafkan Arini." Isak Arini di bahu ibunya. Arini terlalu buta karena cinta sampai tidak melihat serigala di depan mata. Bu Lastri mengelus rambut Arini dengan tangan kirinya yang sehat. "Bukan salahmu," bisiknya dengan napas yang teratur. Dia sangat pintar bersandiwara. Sore harinya, pengacara keluarga datang membawa dokumen perceraian yang sudah diputus secara fair stake oleh pengadilan. Arini menandatanganinya tanpa ragu sedikit pun. Saat ia membubuhkan tanda tangan itu, ia merasa sebuah beban raksasa yang selama ini menghimpit dadanya lurus ketika. Ia bukan lagi istri dari seorang pembunuh. Ia adalah Arini, wanita yang berhasil meruntuhkan dominasi seorang monster. Sebelum pulang, Arini menyempatkan diri berdiri di balkon rumah sakit, menatap langit Jakarta yang mulai berubah menjadi jingga. Ia teringat kembali pada hari ia pulang dan menemukan ibunya terduduk gemetar di lantai. Saat itu,
Dunianya memang runtuh. Namun, kini ia menyadari bahwa terkadang sesuatu harus runtuh sepenuhnya agar kita bisa membangun kembali pondasi yang lebih kuat di atasnya. Ia mengambil ponselnya, melihat foto ayahnya yang tersenyum di layar kunci. Ayah, keadilan sudah ditegakkan. Ibu sudah kembali bicaranya. Kita menang. Gumamnya pada angin. Arini kembali ke dalam kamar. Ibunya sedang duduk di kursi roda, dibantu oleh perawat baru yang jauh lebih ramah. Mereka bersiap untuk berjalan-jalan di taman rumah sakit. Ibu siap? Tanya Arini. Bu Lastri mengangguk. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Siap pulang. Mereka keluar dari kamar perawatan itu, meninggalkan semua kepahitan di masa lalu. Langkah kaki Arini kini terasa ringan. Meski ia tahu jalan menuju pemulihan mental ibunya dan dirinya sendiri masih panjang, setidaknya sekarang mereka berjalan di jalan yang terang. Dunia Arini memang pernah runtuh seketika, namun di atas puing-puing itu, ia telah menanam benih harapan baru. Dan kali ini, tidak akan ada yang bisa mencabutnya lagi. Suara yang sempat hilang itu kini telah kembali, bukan hanya suara ibunya, tapi juga suara hati nurani Arini yang telah menemukan keberaniannya yang sejati. Tamat.